Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarayati, saya dosen di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di semester ganjil di program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ajar di semester ganjil, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Saya menyampaikan yang berkaitan dengan pengajaran, identitas mata kuliah saya yang saya ajarkan di semester ganjil. Bobot mata kuliah ini ada 2 SKS dan 14 kali pertemuan. Kemudian untuk mata kuliah ini saya mengajar menggunakan teknik Delivery Introduction Assessment. Delivery itu sendiri adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi dalam perkuliahan kepada mahasiswa, baik itu langsung maupun tidak langsung. Sedangkan introduction adalah bagaimana cara saya berinteraksi di dalam kelas dengan cara diskusi, tanya jawab, agar materi pembelajaran yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Untuk itu maka harus ada diskusi dan tanya jawabnya. Kemudian Asesmen adalah merupakan suatu penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu berkaitan dengan aktivitas atau kehadiran mahasiswa itu 10%, untuk tugas 20%, untuk UTS-nya 30%, dan untuk UAS-nya adalah 40%. Jadi semuanya 100%. Dan ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan. Nah, karena ini sudah disepakati antara saya dan mahasiswa. Kemudian deskripsi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memiliki moral, etika, kepribadian yang baik, bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu menginternalisasikan semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan di dalam menyelesaikan tugasnya, serta konsekuensi atas perannya sebagai warga negara Indonesia yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. Kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini diharapkan mampu memahami dan memiliki sikap moral, etika, dan kepribadian yang baik atas pekerjaan secara mandiri, kemudian mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas bidang profesi sebagai guru pendidikan anak usia dini. Kemudian memiliki kemampuan analisis dalam berpikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa pendidikan Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini pada Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu berkaitan dengan sikap. Nah, sikap
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian sikap yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agamanya, moral, dan etika yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, yang memiliki sikap nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara, bangsa, dan tanah airnya. Kemudian keterampilan yang dimiliki, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan usianya, dengan standar kompetensi kerja sesuai dengan bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dan mampu menunjukkan kinerja mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan secara baik, baik itu secara teori maupun praktek. Berikutnya adalah keterampilan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mereka mendapatkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik pada mata kuliah atau pada bidang yang diajarnya. Kemudian mampu mengambil keputusan sesuai dengan mutu pembelajaran anak usia dini di kelas maupun di luar kelas atau di luar ruangan. Kemudian mampu mengambil keputusan hasil belajar pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai tindak lanjut serta berdasarkan analisis data dan asesmen. Kemudian pengetahuan yang didapatkan adalah mahasiswa mampu menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran melalui teknik pembelajaran yang relevan dengan pendekatan ilmiah atau saintifik. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu merencanakan, menerapkan, mengelola, dan melakukan penilaian atau asesmen yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan nilai-nilai humanis. Yang ketiga, mampu menguasai secara aktif penggunaan berbagai sumber belajar, media pembelajaran yang berbasis iptek. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, cerah sekali hari ini. Ya, Bu. Baik, Ibu senang sekali kalau kalian bahagia, Ibu juga bahagia gitu. Baik, Ibu mau menyapa kalian dulu. Sebelum kita memulai materi kita, Ibu mau tanya siapa yang tak hadir? Hadir, Bu. Neria, Bu. Neria kemana? Neria masih berkeluarganya. Oh, tempat keluarga. Siapa? Pratiwi? Kemana Pratiwi? Sakit, Bu. Oh, sakit. Udah berapa lama dia sakit? Sudah hari. Udah dijenguk belum nih teman-temannya sekelas nih? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke, baik ya. Kita melanjutkan materi kita minggu lalu, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan doa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan gitu ya. Baik Ibu pimpin.
Untuk yang beragama Katolik, Ibu yang mimpin, yang agama lain silahkan menyesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Engkau telah menuntun kami, dan mendampingi kami hingga kami sampai ke tempat ini dengan selamat. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Semoga Engkau memberikan kami suatu kemampuan agar apa yang disampaikan oleh kami bisa diterima dengan baik. Semoga kami juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dan berinteraksi. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah siap menerima materi? Siap, Bu. Oke, baik, kita melanjutkan pertemuan kita minggu lalu tentang identitas yang minggu lalu ini kita masih melanjutkan identitas nasional. Nah, sekarang kita lanjut pada hakikat identitas nasional. Ada yang masih ingat apa-apa saja yang menjadi unsur dari identitas nasional? Atau bagian-bagian dari identitas nasional? Ayo, apa-apa saja? Jangan lupa ya. Nah, salah satunya adalah bendera, bahasa, ya kan? Kemudian kebudayaan, kemudian suku, agama, dan lain-lain. Itu semua merupakan bagian-bagian dari identitas nasional. Nah, hari ini kita akan membahas hakikat identitas nasional. Identitas itu sendiri menurut kalian apa? Oke, jati diri. Ada lagi? Nah, ini ya, ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai sekumpulan ciri khusus ya, yang melekat pada diri kita atau sekelompok orang. Salah satu contohnya, nah, saya kan punya ciri-ciri tersendiri kan. Nah, demikian juga dengan kalian. Dalam suatu negara, dalam suatu bangsa juga demikian, seperti yang tadi kita sebutkan dan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya kan? Nah, identitas ini menunjukkan apa yang melekat pada diri kita masing-masing. Contohnya, ciri-ciri saya adalah putih, misalnya, rambutnya lurus, misalnya. Demikian juga dengan kalian. Nah, jenis kelaminnya perempuan dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari identitas yang dimiliki oleh saya. Nah, kalau di negara juga demikian. Nah, tadi sudah kita sebutkan, gitu ya. Nah, itu bagian dari identitas. Kemudian nasional. Kan identitas nasional, maksudnya identitas secara keseluruhan dalam suatu bangsa maupun negara. Makanya dikatakan hakikat identitas nasional gitu. Nasional di sini adalah suatu identitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh kesamaan budaya, agama, keinginan, dan juga cita-cita. Nah, dari apa yang sudah saya sebutkan di situ, kemudian kita bicara mengenai kesamaan budaya. Nah, kemudian kalau secara nasional kita memang ada kesamaan budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang kita miliki dalam suatu bangsa maupun negara. Salah satunya adalah adat istiadat yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara, ya kan? Nah, kemudian
kebudayaan itu harus kita junjung tinggi, harus kita jaga. Supaya apa? Supaya tidak diklaim atau dikuasai oleh negara lain begitu. Misalnya kan kita yang namanya kita setelah kita misalnya membuat atau menciptakan segala sesuatu itu kan perlu pemikiran, ya kan, perlu waktu. Nah, untuk itu hasil dari karya tersebut harus kita jaga, nah, harus kita lestarikan. Nah, berikut adalah karena kita adalah sebagai bangsa dan negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila menjadi jati diri dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini unsur-unsur identitas nasional dari suatu bangsa maupun negara yang tadi saya tanyakan kepada kalian. Nah, salah satunya ada apa? Suku bangsa, kemudian agama, kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Nah, kesamaan yang tadi saya maksud adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa saya katakan bahasa? Karena kita terdiri dari beraneka ragam suku. Nah, beraneka ragam suku, bahasa yang bahasa daerah ya maksudnya. Kalau bahasa daerah kan beda-beda kan, lain daerah kan lain bahasa. Nah, untuk itu kita ada kesamaan yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu unsur dari identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kenapa harus bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa pemersatu di antara kita. Nah, andaikan misalnya saya menggunakan bahasa daerah, pasti komunikasi kita tidak nyambung. Demikian juga sebaliknya, benar tak? Nah, karena kita membawa bahasa kita masing-masing, bahasa daerah kita masing-masing, gitu kan? Nah, tetapi kalau saya dalam menyampaikan materi, dalam mengajar, dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan kalian, saya gunakan bahasa Indonesia, pasti kalian mengerti semua. Ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia di sini? Mengerti semua kan? Nah, kalau kalian tidak mengerti bahasa Indonesia, saya bingung nanti saya mau menggunakan bahasa apa gitu. Kalau saya mau menggunakan bahasa daerah, belum tentu saya mengerti bahasa daerah yang bersangkutan kan gitu kan? Nah, gitu ya. Oke, kita berikutnya ada demokrasi. Nah, tujuan dari demokrasi ini adalah supaya kita tahu bahwa di Indonesia ini pernah menganut demokrasi apa-apa saja. Ada yang tahu? Oke, benar, demokrasi Pancasila. Nah, di sini bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia adalah salah satunya Indonesia pernah menganut sistem demokrasi Pancasila. Kenapa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila? Nah, itu tentu ada alasannya gitu kan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kita terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku, agama, dan kebudayaan gitu. Untuk itu semuanya itu harus kita jaga, biarpun atau walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu gitu. Karena satu sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia yang cinta tanah air gitu ya. Nah, kemudian menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila juga sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan negara. Nah, dasar negara Indonesia dan sebagai identitas nasional juga Pancasila ini, karena makna isi yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu adalah mencerminkan bahwa kita bangsa Indonesia yang cinta damai gitu ya,
Kemudian sebagai ideologi nasional, Pancasila juga sebagai cita-cita kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Tentu hal ini bukan hanya cita-cita dari para tokoh pejuang-pejuang di masa lalu. Tentu ini adalah suatu kebanggaan dan keinginan kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang sudah bebas dari penjajahan, begitu. Nah, yang berikutnya adalah sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur pemersatu terjadinya konflik, gitu. Nah, contohnya begini. Kalau dalam suatu bangsa maupun negara terjadi konflik, maka dalam mengambil suatu keputusan atau dalam memutuskan segala sesuatu harus berpatokan pada aturan main di dalam ideologi negara. Nah, harus berpatokan pada Pancasila dan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, begitu. Jadi tidak bisa kita memutuskan segala sesuatunya karena keinginan atau kemauan kita sendiri atau pihak yang berwajib. Nah, maka pihak yang berwajib juga harus mematuhi aturan yang berlaku dalam suatu negara. Nah, kemudian ada yang tahu bagaimana bentuk demokrasi yang pernah ada di negara kita. Nah, di sini ada lewat pemilihan umum atau pemilu, gitu ya. Nah, di sini adalah demokrasi di Indonesia adalah merupakan suatu proses yang pernah terjadi dan berkembang dalam suatu bangsa maupun negara. Nah, mulai dari demokrasi menurut para ahli, nah tentu itu udah kita singgung juga di beberapa pertemuan yang sebelumnya, gitu ya, terkait dengan demokrasi menurut para ahli, gitu. Nah, selanjutnya adalah negara, karena kita berbicara mengenai bangsa dan negara. Ada yang tahu apa-apa saja syarat berdirinya suatu negara? Penduduk, wilayah. Harus ada adanya penduduk, begitu. Karena negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya penduduk. Kemudian penduduk, kemudian adanya wilayah. Kemudian yang ketiga, sebelum ada pengakuan dari bangsa lain, adanya pemerintahan atau adanya pemimpin. Maka yang keempat, harus ada pengakuan dari negara lain. Saya jelaskan terkaitan dengan apa sih negara, gitu ya. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari unsur rakyat, penduduk, wilayah, dan pemerintah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan suatu negara. Nah, singkatnya negara itu begini. Karena tadi dikatakan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi atau wadah di mana tempat berkumpul sekelompok orang atau banyak orang, gitu. Nah, contohnya wilayah. Kalau kita ingin mendirikan negara, kalau tidak ada wilayah, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, syarat-syarat keempat itu harus dipenuhi dulu. Sama halnya ketika kita ingin mendirikan sebuah rumah. Misalnya saya punya modal, tapi saya belum punya tempat. Apakah saya bisa mendirikan rumah? Tidak bisa kan? Maka saya harus penuhi dulu yang lainnya, gitu kan? Nah, untuk itu saya siapkan dulu tempatnya atau tanahnya, ya kan? Baru saya bisa mendirikan rumah, sebuah rumah atau bangunan. Demikian juga dengan suatu negara. Nah, kemudian kalau hanya negara saja kemudian tidak ada penghuninya, apakah bisa? Ya. Tidak bisa, ya kan? Sama halnya juga dengan saya mendirikan sebuah rumah. Rumah ini sudah saya bangun,
ya kan? Nah, kalau sudah dibangun rumah ini mau diapakan? Apakah mau ditempati atau enggak? Nah, kan ke situ arahnya kan. Sama juga dengan suatu negara. Nah, kemudian sudah ada penduduknya, sudah ada wilayahnya. Kemudian harus ada pemimpinnya. Nah, kenapa dalam suatu negara itu perlu adanya seorang pemimpin? Ada yang tahu? Kenapa dalam suatu negara harus ada pemimpinnya? Ya. Saya mencoba menjawab, kenapa di negara itu harus ada pemimpin? Ketika kita tidak ada pemimpin, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang telah diterapkan oleh Pancasila. Salah satu adalah untuk kedamaian. Jadi salah satu untuk kita pedoman untuk kita membentuk suatu negara adalah pemimpin. Tetapi kalau kita tidak ada pemimpin tetapi tidak ada rakyatnya, itu sama aja. Berarti kita harus pemimpin ini adalah salah satu orang yang mengatur warga negara kita, untuk mengatur dari tatanan bangsanya, mengatur dari peraturan yang tidak dibentuk oleh undang-undangnya. Itu menurut saya tentang pemimpin. Ada lagi? Oke ya, benar sekali bahwa pemimpin itu sangat perlu dalam suatu bangsa maupun negara untuk mengatur bagaimana tatanan berlakunya atau kepemimpinan dalam suatu negara supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi seorang pimpinan dalam suatu negara, gitu. Kemudian selain itu ada pengakuan, ya kan, dari negara lain. Nah, apa sih pentingnya harus ada pengakuan dari negara lain? Ada yang tahu? Supaya tidak dijajah. Ada yang tahu lagi? Tujuan mengapa harus ada pengakuan dari bangsa atau negara lain? Mas Kalia? Supaya suatu negara itu terbentuk, supaya keberadaannya diketahui. Jika seandainya orang lain tidak mengetahui keberadaan kita, maka tidak bisa dikatakan suatu negara. Oke, kenapa harus ada pengakuan dari negara lain? Supaya negara lain juga tahu kalau kita sudah merdeka, bahwa kita sudah punya aturan main dalam suatu bangsa maupun negara yang dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden, gitu ya. Nah, tujuannya kenapa harus ada pengakuan dari bangsa lain adalah kita memang perlu orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa negara lain. Alasannya adalah karena kita perlu menjalin yang namanya kerjasama, ya kan? Nah, kerjasama itu baik di bidang perekonomian, pembangunan, mungkin pendidikan dan lain-lain. Nah, itu tujuannya. Ya, salah satu dari kenapa harus ada pengakuan dari negara lain, dan supaya negara lain juga tidak semena-mena terhadap bangsa kita, karena bangsa kita sudah punya aturan main tersendiri. Karena kita sudah merdeka, nggak boleh lagi negara lain datang mau menjajah kita, ya kan? Nah, arahnya juga ke sana. Selain untuk tujuannya menjalin kerjasama di bidang perekonomian dan pembangunan. Saya minta salah satu di antara kalian bisa memimpin doa. Silakan, Ibu tunjuk saja ya. Diding untuk memimpin doa kita. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Nanti yang agak lain silakan menyesuaikan dari agama Kristen di bidang saya menjadi kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami hari ini pas hari Tuhan. Puji berdoa untuk Ibu yang telah memberikan materi
jumpa minggu depan ya. Terima kasih dan selamat siang.